Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah azan terakhir Bilal yang menggentarkan Madinah. Kali ini akan menceritakan azan terakhir Bilal bin Rabah yang menggentarkan Madinah. Sepeninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bilal sang muazin Rasulullah meninggalkan Madinah. Rindu akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penduduk Madinah meminta Bilal kembali dan mengumandangkan azan. Seperti apa kisah sahabat Nabi ini yang sampai menggentarkan Madinah? Mata pria berkulit hitam, legam dan kekar itu berkaca-kaca. Air mata deras menetes di pipinya. Dengan suara lirih dia berkata, "Aku tidak bisa, Umar. Aku tak akan mampu melakukannya lagi." Pria itu Bilal bin Rabah, sang muazin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menatap lawan bicaranya yang tak lain adalah khalifah kedua pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab, sang khalifah, sengaja menemui Bilal yang saat itu sudah meninggalkan Madinah dan menetap di Syam, kini Suriah. Kedatangan Umar adalah menyampaikan keinginan penduduk Madinah agar Bilal mau mengumandangkan azan lagi. Ini untuk mengobati penduduk Madinah atas kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi Bilal berkata lirih, "Aku tak akan sanggup, Umar." Air mata kian deras mengalir di pipinya. Sesekali Bilal memejamkan mata. Dia tarik nafasnya dalam-dalam. Umar terus membujuk Bilal, "Tapi umat muslim di Madinah sedang membutuhkanmu, Bilal. Mereka ingin mendengarkanmu mengumandangkan azan. Mereka rindu suaramu. Mereka rindu lantunan azanmu, wahai muazin Rasulullah," kata Umar. Mata Bilal kian berkaca-kaca. Dia menangkap harapan Umar yang begitu besar agar dia mau mengumandangkan azan lagi di Madinah. Apalagi Umar sampai menempuh jarak yang begitu jauh dari Madinah ke Suriah. Namun berat bagi Bilal. Dia tidak sanggup menanggung rindu teramat dalam jika mengingat Madinah dan mengumandangkan azan. Bilal tak mampu menanggung rasa rindu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang teramat berat. Bagi Bilal, hari di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat adalah hari yang paling mempengaruhi jalan hidupnya itu. Ia meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar untuk berhenti menjadi muazin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar pun mengabulkan permintaan tersebut. Setelah itu Bilal pergi ikut pasukan Fathul Islam atau pembebasan Islam ke Syam. Kemudian tinggal di Homs, Syria atau kini yang terkenal dengan Suriah. Bilal merasa jika tinggal di kota Madinah, dia tak akan bisa lari dari kenangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepulang Umar, dalam sebuah tidurnya Bilal mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyapa Bilal, "Ya Bilal, wa mahazal zafa." Hai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini? Kemudian Bilal pun terbangun tanpa berpikir panjang. Ia segera mempersiapkan perjalanan ke Madinah sambil merasakan kerinduan yang teramat dalam dan besar. Bilal pergi untuk menziarahi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah sahabat Nabi ini, setibanya di Raudah, Bilal tak mampu lagi menahan haru. Dia menangis rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih Allah. Saat itulah kemudian datang dua pemuda yang mulai beranjak dewasa menemui Bilal bin Rabah yang matanya sembab karena tangis itu. Mereka berdua
adalah cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Hasan dan Husain. Bilal yang semakin termakan usia mencoba memeluk kedua cucu kesayangan Rasulullah tersebut, dan Husain berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Bersamaan dengan itu, Umar bin Khattab juga sedang melihat pemandangan mengharukan tersebut. Sayyidina Umar juga memohon kepada Bilal agar mau mengumandangkan azan sekali lagi. Bilal yang sebenarnya ingin mengenang masa-masa silam yang sangat indah itu ditanya oleh sang Khalifah Umar, "Bukankah para sahabat yang lain juga merasakan hal yang sama?" Bilal pun sadar bahwa inilah waktunya menumpahkan rasa kerinduan itu. Dia merenung sejenak, sementara Umar bin Khattab sedang menunggu jawaban darinya. "Baiklah, aku akan melakukannya lagi," jawab Bilal yang disambut haru Umar, Husain dan Hasan. Tak kala waktu sholat tiba, Bilal naik ke tempat dahulu. Ia terbiasa mengumandangkan azan pada masa Rasulullah masih hidup. Ia mengambil nafas dalam-dalam. Kemudian suara merdunya yang sangat ikhlas itu terdengar kembali, dihempas oleh angin padang pasir ke seluruh penduduk Madinah. Ketika lafaz Allahu Akbar dikumandangkan oleh Bilal, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala kegiatan terhenti, semua orang terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang dan begitu dirindukan itu telah kembali. Suara yang mengingatkan pada sosok Rasulullah nan agung. Suara lantang sang muazin Rasul menggema ke semua penjuru kota. Seketika orang-orang yang mendengar lantunan azan itu terdiam. Mereka terhenyak, serasa kembali ke masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bertanya, apakah Rasulullah kembali? Sahabat Bilal mengumandangkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Seluruh warga Madinah berlarian ke arah sumber suara itu sambil teriak histeris. Sewaktu Bilal sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suara yang menggema menjadi terdengar parau. Dadanya bergetar dan hatinya bergemuruh penuh kerinduan. Bilal tersirat menyebutkan nama orang yang paling dirindukannya. Air matanya mengalir begitu saja sambil terlintas sebuah kenangan dalam ingatan Bilal. Yang teringat sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ingatan itu membuat Bilal tak sanggup melanjutkan azan pada lantunan lafaz tersebut. Di atas menara Nabawi, lidahnya tercekat oleh air matanya yang berderai. Suasana itu kemudian membuat seantero Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan para sahabat Nabi yang paling mulia. Sang Khalifah Umar bin Khattab menangis paling keras di antara yang lain. Mereka semua menangis teringat masa-masa indah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada bersama mereka. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.